tipe C ini dia berbentuk serbuk kimia ya, atau yang disebut dengan dry powder. Nah, jadi di sini cara kita harus mengenali apar dulu. Yang pertama, letak aktif apar. Jadi apar ini mempunyai 3 tekanan. Jika tekanan di hijau, posisi biasanya di tengah-tengah ya. Kalau tekanan di hijau, maka posisi apar normal. Nah, kalau di posisi dia, kalau harusnya ini dia sebelah kanan, jadi kalau sebelah kanan itu biasa posisinya itu habis, ya Pak. Nah, jika apar ini di posisi sebelah kiri, maka ini disebut dengan tegangan tinggi. Nah, kalau tegangan tinggi ini sangat berbahaya untuk kita ini kan. Makanya kita harus melakukan pemeliharaan apar. Nah, dengan cara apa kita untuk melakukan pemeliharaan apar? Itu kita cek dalam keadaan berkala. Bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, dengan cara untuk kita perawatan apar itu, maka kita agar tepung atau dia untuk powder di dalam ini dia tidak membeku, gitu Pak. Nah, sekarang kita teknik untuk pelaksanaan pemadaman api ringan ini. Yang pertama, kita cara membawa. Nah, cara membawa itu kita nggak sembarangan membawa, Pak. Nah, kita punya teknik cara membawa, gimana Pak? Nah, cara membawa, jadi dia itu harus melakukan, jangan langsung dipegang atas ya. Nah, jangan langsung pegang atas. Dia harus megang bawah ya, lebih bawah. Kenapa? Karena takut pin yang ada di sini itu terlepas. Jika terlepas, dia itu belum sampai di titik api, dia sudah meletup duluan. Nah, meletup duluan itu kita nggak tahu ini apa dia meletupnya muncul ke atas, apa ininya bisa ini sanak sini kan, kita nggak teratur. Nah, jadi kita harus tahu tekniknya dulu. Nah, seperti ini. Jadi pengangkatannya seperti ini ya. Nah, terus itu kita cara membawa. Cara membawa, kita bisa melakukan 2 hal yang mudah kita ketahui. Yang pertama, kita bawa dengan sisi sebelah kiri, atau dia bisa kita, bisa sebelah kanan, macam-macam gitu ya. Bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, untuk teknik jika dia jarak jauh, bisa kita menggunakan teknik dipikul. Nah, dipikul seperti ini, Pak. Nah, dipikul seperti ini. Agar kenapa? Kita tidak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika kita tadi itu posisinya kita panik, kita melakukan teknik ini dengan ke depan, seperti apa? Kalau dia ke depan, ini membahayakan kita. Jika kita kesandung, atau kita itu tadi itu salah melangkah, ketinggian, atau dia di keadaan menurun, maka ini bisa membahayakan kita sendiri. Jika dia membahayakan kita, bisa saja dia meledak. Kalau dia jatuh, tiba-tiba meledak mengenai muka, jadi belum kita menyelamatkan orang, belum kita memadamkan, kita sudah menyelakai kita sendiri. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi setelah kita membawa ini, maka kita bawa ini ke tempat titik api. Nah, dia sistem pemadamannya itu dia ini kan titik awal api, bukan api yang sudah berkobar besar. Nah, jadi titik awal api. Kalau sudah berkobar besar, walaupun 10 apar, dia tidak terkendali lagi. Jadi ini titik awal api. Nah, sudah itu yang mampu dipadamkannya ya, ini dia adalah non logam. Non logam itu seperti kertas, seperti itu kan? Atau dia itu semacam kayu, atau dia minyak. Dia bisa, karena dia tipe C ini, dia bisa digunakan untuk apa aja. Termasuk jika ketegangan listrik atau korsleting listrik, itu harus, kalau pakai apar tipe C, aman-aman aja Pak. Jangan khawatir, dia aman-aman aja. Karena dia berbentuk serbuk, jadi tidak ada melakukan, tidak kena setrum, tidak. Jadi aman, kalau tipe C ini aman Pak. Nah, jadi tekniknya seperti itu. Nah, untuk kita melakukan pemadaman awal itu, setelah kita tadi itu kita bawa di sisi kiri atau dipikul, setelah dekat di titik api, kita itu harus melakukan jarak. Jarak itu minimal itu 1,5 meter dari titik api, itu Pak. Biar dia ini maksimal cara ini ya, cara pemadamannya. Jadi maksimal. Jika dia kedekatan, kemungkinan kita juga berbahaya. Kejauhan dia juga tidak nyampai, itu Pak. Nah, jadi setelah kita sampai setelah kita dipikul tadi kan, kita sampai. Nah, kita turunkan di lantai. Kita perhatikan dulu, di sini ada pin. Nah, kalau dia ada pin, biasanya dia ada titik pengaman ya, di sini. Dia tidak ada titik pengaman. Biasanya kalau seperti itu, dia ada titik pengaman seperti itu. Kita copot dulu itu, kita jangan gupek ini. Walaupun kebakaran sudah mengobat, kita jangan usah gupek. Lepas dulu pinnya dilepas seperti itu. Pastikan tuasnya kita angkat dulu. Nah, posisi mengangkat tuas itu jangan di sini, Pak. Jangan di sini ya, Pak ya. Karena dia bertegangan tinggi, maka peganglah di kepalanya ini ya, Pak ya, agar dia tidak kemana-mana. Nah, itu teknik cara pemadamannya, itu diangkat dulu. Pastikan di titik api, terus titik api ini kita tahukan dulu arah angin, Pak. Karena kalau kita berlawanan, itu juga membahayakan kita, bisa menyembur kita, dan juga titik api juga bisa menghampiri kita, kan seperti itu. Kita pastikan titik api itu, titik anginnya itu harus pas. Jadi kalau jangan sampai kita itu berlawanan. Kalau anginnya arah sana, maka api itu arah sana biasanya. Nah, setelah di arah sana itu baru kita padamkan dari hal yang sebaliknya seperti itu, Pak. Nah, jadi setelah kita angkat, kita cek dulu, Pak. Kita cek dulu, ini berfungsi apa enggak? Nah, dengan cara pengecekannya, maka kita akan melakukan tekanan. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jika seperti ini berarti posisi normal, sudah bisa dilakukan. Nah, sudah bisa dilakukan. Nah, baru kita itu sapukan ke mana arah kebakaran itu tadi, titik kebakaran. Karung goni, ini kan berbentuk padat nih. Karung goni, udah itu anduk, udah itu pasir, itu namanya barang padat ya. Jadi bisa untuk di minyak kayak gitu, bisa untuk di kompor, di goni. Cara penggunaannya, coba Andre gimana? Nah, ingat ya Bu ya, cara penggunaan kita memegang itu seperti ini. Jadi posisi jari jempol itu di depan.
Nah, dari depan kita lipat ke belakang ini, Bu. Lipat ke belakang. Lipatnya jangan setengah-setengah di sini, jangan di ujung ini. Dia harus meliputi seperti ini. Kenapa? Yang pertama kita melindungi tangan kita dari kebakaran, takutnya kena hawanya sehingga kita bisa kebakar duluan. Sudah itu, yang jelas posisinya itu lebih aman, Pak. Nah, terus teknik cara pembawaan ini. Cara pembawaan. Untuk cara pembawaan kita taruhkan di sisi kanan. Juga sama seperti ini. Bisa jadi orang itu kidal, taruh di sebelah sisi kiri. Itu. Nah, seperti itu. Nah, setelah sampai, contoh ini ya, ini titik api, contoh ya, ini titik api nih, contoh. Kita membawa itu terus, ke bagaimana gini bawa, nah, terus ini posisi melindungi muka kalau sudah sampai di titik api. Jangan seperti ini, mukanya kayak gini, nanti nyambut ke muka malahan. Jadi posisi yang kita lindungi muka kalau sudah di titik api, posisinya itu, jadi seperti ini, seperti ini. Nah, sampai di titik api maka kita itu, seperti itu. Terus kita jangan gupuk, jangan pula dilempar. Kalau dilempar, takut dia itu nggak nyampai, malahan nyembur ke atas. Seperti itu. Kalian posisi kebakaran seperti itu. Sudah itu cara pengangkatannya, Bu. Cara pengangkatan itu sama. Jangan asal-asal ngangkat langsung tarik-tarik aja, jangan. Nah, langsung sama seperti tadi. Tuh, posisinya dia harus menutupi pergelangan tangan dan muka ya. Jadi kan kita itu muka dan pergelangan tangan. Jadi aman, insya Allah aman, Bu. Ya.